maka insya Allah saya akan mengisi. Anak-anakku sekalian, jadi saya akan coba membahas sebuah hadis ya, yang mana hadis itu sebuah doa ya, yang sering kita baca bersama. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina. Gak apa-apa ya, kan kita beda kan, hati belum tentu sama kan. Kalau tadi mungkin Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang saya ingin ungkapkan pada malam hari ini adalah Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, berikanlah kesuksesan, aslih dinana alladhi, kepada agama saya yang mana huwa ismatu amrina, dia adalah ismah, sebagai benteng seluruh aktivitas yang saya lakukan. Jadi yang pertama kita minta adalah bagaimana supaya agama kita ini agama yang sukses. Ketika agama kita sukses, baik, bagus, maka itu akan menjadi benteng kita. Kita insya Allah akan terhindar dari segala bentuk kemaksiatan ketika agama kita itu sudah baik. Maka itu perlu kita minta kepada Allah supaya agama kita menjadi agama yang baik. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'asuna. Kemudian berikan juga kesuksesan kepada dunia saya ini, karena dia tempat saya hidup. Jadi kita perlu sukses di dunia ini. Kenapa? Karena memang kita hidup di dunia ini. Kalau kita tidak bahagia, tidak senang di dunia ini, ya justru banyak orang yang akan mentertawakan kita. Ya. Oleh karena itu kita perlu banyak berdoa sehingga dunia kita juga sukses. Baik-baik saja dunia kita. Hidup ini tidak perlu baperan, bawa perasaan terus hidup. Susah kalau hidup bawa perasaan itu. Apalagi menjadi seorang pemimpin kemudian baperan, aduh, bakalan curhat terus di medsos ini. Bukan curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi curhatnya di Facebook. Ini Masya Allah. Kalau saya mungkin orang yang sekali setahun itu mengupload sesuatu di Facebook. Kalau sekarang ini ditinggal pacar, apalagi langsung sudah diupload di Facebook. Ya. Sudah janjian sama temannya tidak menepati janji, langsung diupload. Ini semua curhatnya sama Facebook. Coba curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang permasalahan yang kita hadapi, insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Jadi dunia ini perlu baik, perlu sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi dunia ini baik, akhirat juga baik, wa qina azabannar. Kemudian terhindar dari api neraka. Ini penting. Sebagaimana yang kita bahas pada pagi Jumat itu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arbahas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah untuk mencari ampunan Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Semuanya itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di puasa ini harus kita mampu segera kita mengintrospeksi diri supaya segera kepada ampunan Tuhan itu.
Kemudian kita cari surga, yang mana surga itu luasnya lebih luas dari langit dan bumi ini. Penting. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan alhamdulillah di Hikmatus Syarif itu ini yang kita lakukan kan. Kita persiapkan diri untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Yang mana di sini kan sudah sangat jelas disebutkan bahwa orang yang muttaqin itu adalah mereka yang mampu berinteraksi sosial. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal 'afi 'anil nas. Memaafkan temannya, jangan baperan. Kalau disakiti sekali waktu ya tidak usah diambil hati, maafkan sudah. Kenapa? Karena ketika kita memaafkan saudara kita, ketika kita memaafkan teman kita, apa yang akan kita peroleh? Surga. Uiddat lil muttaqin kan, disiapkan, khusus disiapkan bagi orang-orang pemaaf surga itu loh. Disiapkan, itu istimewanya. Surga itu disiapkan untuk orang yang mudah memberikan maaf. Jangan dendam, apalagi sudah puasa ini. Janganlah. Ya, ada yang baperan ini. Hilangkanlah. Ayo, jangan baper dulu lah. Maafkan semua teman-temannya sehingga surga itu memang menjadi milik kita, menjadi milik kita sih. Surga pasti milik Allah, tetapi diperuntukkan untuk kita. Dunia perlu sukses, perlu. Jangan saya mikirnya yang mengatakan bahwa dunia itu adalah neraka bagi kaum muslimin dan surga bagi non muslimin, itu mungkin maudhu hadisnya saja atau kaulul ulama ini. Karena kalau kita melihat ini kan sangat bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran sudah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia itu baik, sukses. Justru kenapa kita dikatakan sebagai nerakanya kita, sebagai penjaranya bagi orang mukmin? Itu mungkin fatwa ini keluar ketika orang muslim ini dalam kondisi terpuruk, ya, terpuruk orang muslim ini, sehingga untuk menghibur lara yang itu memang neraka ente, penjara ente di dunia ini. Itu ungkapan yang keluar. Jadi ketika dia bertentangan dengan yang lain yang sahih, tentu ini perlu kita pertanyakan. Karena memang saya belum membaca secara utuh sumber dari yang mengatakan bahwa dunia ini sebagai penjara bagi orang muslim. Sama dengan yang saya sampaikan kemarin, bahwa hadisnya hadis maudhu yang membagi bulan puasa itu menjadi 3 bagian itu. Kenapa? Karena memang dia bertentangan dengan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bertentangan dengan itu. Jadi siapa saja di antara kita yang melakukan ibadah puasa imanan dengan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosanya. Jadi tidak perlu menunggu malam kedua, malam bagian yang ke-20 ya, bagian ke-10, 20 kedua, tidak perlu nunggu itu, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi sekali itu hadisnya tidak tepat, tidak pas. Dalam hadis itu kan ada yang ditinggalkan, ada yang maudhu, yang cacat di situ. Itu dulu kami pelajari di Minhatul Mughis ya. Pelajarannya di kitabnya Minhatul Mughis.
Kalau sekarang mungkin masih dipelajari itu. Masih ya. Ya, saya mengingat itu sehingga saya kasih nama saya Minhatul Aufat. Karena ada minhatnya. Nah, ketika saya memberikan nama, saya mengingat kata-kata minhat. Minhat itu artinya hadiah, pemberian. Jadi Minhatul Aufat. Aufat itu banyak di mana. Ada yang mengatakan janji, ada yang mengatakan sesuatu yang sempurna dan sebagainya. Ufi bi ahdikum. Silahkan kalian tunaikan janji kalian. Bisa juga seperti itu. Oke. Jadi 3 hal yang perlu sukses dalam hidup ini. Pertama adalah sukses agama. Kedua, sukses dunia. Kemudian yang ketiga, sukses akhirat. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, berikan juga kesuksesan buat akhirat saya, karena sejatinya kesanalah saya akan kembali. Perlu kita sukses di akhirat itu, karena di situ kita akan balik, rujuk di situ, balik di situ, menjadi tempat tinggal kita selama-lamanya. Maka kita juga butuh kesuksesan. Dan untuk mendapatkan 3 hal ini, tentu caranya adalah dengan melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, sebentar lagi anak-anakku sekalian akan dipulangkan ya, mungkin Sabtu atau Jumat, kita belum tahu pastinya sebentar ya. Yang pasti pulang ya, pulang yang pasti. Kalau harinya tunggu kabar dari Ustaz Abdul Bari. Kalau waktunya pulang, sangat boleh. Tapi kalau belum ya jangan, sabar di sini, oke? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, walaupun singkat dan sedikit bercanda, memberikan manfaat buat kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita jadikan pedoman hidup kita untuk menjalani kehidupan sampai kelak kita